setidaknya kematian hanyalah kematian jasad. Maka di dalam Islam sesederhana bahwasanya kematian itu tidak perlu dikhawatirkan sama sekali karena dia pasti datang. Karena itulah Islam memandang kalau kehidupan itu adalah asal dari Allah dan kembali pada Allah, maka kematian cuma di tengah-tengahnya. Gampangnya begini, Rasul pernah berkata, hidup itu seperti sebuah perjalanan. Namanya orang jalan, nggak ada yang mau di tengah-tengah. Sama kayak orang nyebrang dong. Mana ada orang nyebrang mau tengah-tengah, mereka pengen cepat nyampe. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah di ujungnya itu. Hidup adalah perjalanan. Tengah-tengahnya itu adalah di dunia itu namanya. Nah, maka bagi orang-orang yang ngerti tentang hidupnya adalah perjalanan, mereka nggak takut mati. Maka di dalam Al-Quran berkali-kali Allah sampaikan, kalau kalian benar, harusnya kalian nggak takut mati. Oh iya, berkali-kali disampaikan. Berkali-kali. Nah, jadi Allah katakan di dalam Al-Quran, fatamannawul maut, dan inginkanlah kematian in kuntum shodiqin, kalau Anda memang termasuk orang yang benar. Saya mau analogi perjalanan naik mobil lagi ya, Ustaz. Oke. Jadi kan kalau yang nontonin Football beberapa episode ke belakang tuh, gue tuh sering bilang bahwa football ini ibaratnya gue ngisi bensin. Ya. Terus kalau gue udah punya bahan bakar yang lengkap, barulah menurut gue perjalanannya itu bisa tenang. Itu ibarat kalau tanpa bahan bakar ini tuh ibaratnya, sekali lagi ini bisa pembenaran gue aja, tapi ibaratnya adalah gue jalan dengan kondisi di tengah gue mesti ngisi bensin lagi, gitu. Nah terus gue berpikir rohnya gue adalah si Panji yang masuk mobil, mobilnya itu badan. Panji tadinya di luar mobil, Panji masuk mobil, Panji sampai, Panji keluar mobil, yang berarti orang yang takut meninggal itu lebih takut kehilangan mobilnya daripada memikirkan perjalanannya mau sampai sana atau tidak. Betul, itu bisa dipakai. Hanya saja kalau misalnya kita mau diambil lebih bagus lagi adalah kayak gini misalnya. Kata Rasulullah pernah sama seorang sahabat, dia bilang gini, kenikmatan dunia yang disediakan oleh Allah itu seperti ketika kalian mencelupkan jari telunjuk kalian ke dalam sebuah lautan. Kemudian kalian angkat dan perhatikan berapa banyak yang kalian bisa angkat dari satu telunjuk itu. Tetes, 2 tetes, 3 tetes. Kata Rasul, itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Dibagi rata cuma beberapa tetes itu. Sementara yang Allah tahan di akhirat, itu seperti lautan. Berarti dengan perumpamaan ini orang-orang jadi ngiler kan? Gila, yang kita rasain ketika kita nikah, yang kita rasain ketika kita, yang nikahnya bagus ya, tentu saja, yang dia rasain ketika dia dapat prestasi dan segala macam, itu cuma sebagian kecil daripada tetesan itu. Dia nggak sabar ingin merasakan lautnya dong. Nah berarti konsep mati adalah konsep pertemuan dengan lautan itu. Dan perpisahan dengan yang beberapa tetes ini. Itu konsep di dalam Islam. Makanya orang-orang yang benar cenderung nggak takut, meskipun benar dengan versinya sendiri loh. Contoh misalnya gini, kalau ada orang udah ngomong, gue mati gue nggak apa-apa, itu berarti dia sudah dapat dalam tanda kutip kebenaran versi dia sendiri, meskipun mungkin bukan kebenaran dalam versi agama. Andaikan gue mati demi bela ibu gue nggak apa-apa. Itu kan ya. Artinya ini konsep mati juga sama nih. Kalau orang benar dia nggak takut.